Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali bertemu di kuliah Fisika Matematika 1 dan karena di minggu ini adalah libur ya, di hari pertemuannya, maka ini adalah kuliah sinkronus atau video rekaman yang saya buat untuk menggantikan eh, waktu yang hilang. Baik, di pertemuan sebelumnya, kalau boleh saya review ke atas, kita sudah membahas mengenai eh, solusi PDB inhomogen atau solusi PDB tak homogen ya, di mana kita bisa mengidentifikasi secara umum ya solusinya bahwa dapat ditulis sebagai solusi umumnya sebagai solusi PDB homogen yang kita sudah pelajari cara mendapatkannya, dan solusi partikular ya. Solusi partikular ini solusi yang muncul akibat keberadaan suku tak homogen ya. Jadi sekarang tugas kita tinggal mencari suku atau solusi partikularnya saja, karena solusi yang homogen sudah kita pelajari cara mencarinya ya. Nah, di beberapa contoh sebelumnya saya sudah membahas bagaimana caranya ya. Kita bisa mengambil pelajaran dari beberapa contoh tersebut bahwa solusi partikularnya ini sedikit banyak mengambil bentuk yang mirip dengan suku tak homogennya tersebut. Ya. Kalau misalnya di sini saya ambil contoh, di contoh sebelumnya saya punya suku tak homogen yang merupakan polinom order n, ya n di sini dalam contoh ini adalah 1 ya, pangkat 1. Kalau polinom order n, maka solusi partikularnya adalah deret polinom dengan order tertinggi adalah order n. Ya. Kalau suku tak homogennya adalah eksponensial misalnya ya. Seperti di sini eksponensial, maka solusi partikularnya akan berupa suku eksponensial juga, tapi dengan koefisien yang harus kita cari. Ya. Nah, ini ada beberapa klasifikasi eksponensialnya ya. Kalau misalnya eksponen dari suku inhomogen tadi itu kebetulan sama dengan salah satu akar-akar dari persamaannya homogennya, maka ada koefisien X di depan di depan solusi partikularnya. Kalau kebetulan akar-akar homogennya itu akar kembar dan juga kebetulan sama dengan eh, eksponen dari suku inhomogennya, maka kita akan punya koefisien X kuadrat pada solusi partikularnya ya. Ini sudah kita pelajari di pertemuan lalu ya. Dan saya menutup pertemuan lalu dengan menyinggung sedikit mengenai bilangan kompleks ya. Karena dengan menyinggung mengenai bilangan kompleks, maka kita bisa juga menyelesaikan PDB inhomogen kalau suku inhomogennya berupa sinus atau kosinus ya, dengan mengaitkan ke eksponensial imajiner. Nah, ini sudah kita selesaikan kemarin ya. Kalau suku inhomogen adalah kosinus, maka itu adalah komponen real dari eksponensial imajiner. Maka nanti di akhir dari solusi yang kita dapatkan, kita tarik komponen realnya. Ya. Kalau misalnya suku inhomogennya adalah sinus, maka nanti di akhir solusi partikularnya yang kita tarik adalah suku atau komponen imajinernya. Seperti itu ya. Baik, ya kemarin saya mengakhiri kuliah dengan membahas mengenai bilangan kompleks seperti ini. Baik, saya akan coba lanjutkan sedikit mengenai pembahasan bilangan kompleks ini karena sedikit banyak masih berpengaruh ya.
Meskipun secara lebih komprehensif Anda akan dapatkan pembahasan ini nanti di kuliah Fisika Matematika 2 tentang variabel kompleks ya. Baik, kalau saya kalau Anda ingat ya pembahasan lalu ya, bilangan kompleks secara umum dapat saya tulis seperti ini ya, X plus IY ya, di mana X dan Y-nya adalah bilangan real. Nah, kita bisa definisikan yang namanya kompleks konjugate ya, atau konjugat kompleks ya. Atau orang bilang, ada yang bilang juga namanya dual ya, dual kompleks. Tandanya adalah X Z star. Mungkin ada yang tandanya bukan star tapi ada tanda tilde-nya di sini di atasnya, sama saja ya. Nah, Z star ini didefinisikan sebagai bilangan kompleks tapi suku yang imajinernya itu dikasih minus, dx minus IY. Kalau kita kalikan bilangan kompleks dengan kompleks konjugatnya, kita mendapatkan apa yang disebut sebagai kuadrat konjugat ya. Square conjugate, konjugat kuadrat. Nah, konjugat kuadrat ini hasilnya adalah real dan selalu lebih besar daripada 0 atau minimal sama dengan 0. Itu kuadrat konjugat. Oke. Baik, saya akan teruskan sedikit pembahasan ini ya. Sekarang sama seperti halnya pada bilangan real ya. Ingat kembali pembahasan saya sebelumnya, bilangan real adalah semua bilangan yang bisa Anda jejalkan ke dalam sumbu atau ke dalam garis bilangan ya. Itulah definisi bilangan real. Bilangan imajiner atau dan juga kompleks itu bilangan yang tidak Anda temukan di dalam garis bilangan ya. Jadi kalau garis bilangan itu bentuknya seperti ini, memanjang ya. Memanjang dari minus tak berhingga sampai plus tak berhingga, katakanlah di sini 0 ya, di sana plus tak berhingga, di sini minus tak berhingga. Maka semua bilangan real dapat Anda jejalkan di sumbu bilangan ini. Ada angka 1 ya. Mungkin di sini ada min 10 ya. Di sini ada pi ya. Pi di sini kan irasional kan. Pi adalah 3,14 sekian ya kan, bilangan irasional. Anda bisa jejalkan di sini min setengah ya. Jadi semua bilangan real dapat Anda masukkan di sini. Tapi bilangan imajiner tidak bisa, dan juga bilangan kompleks tidak bisa. Tidak ada posisi dalam garis bilangan ini yang Anda dapat taruh misalnya 2 plus I. 2 plus I di mana? Di sini nggak ada. Ya. Atau I itu sendiri juga tidak ada di dalam garis bilangan ini. Ya. Karena I itu by definition adalah akar min 1. Nah, kita bisa mengeneralisir garis bilangan ini ya dengan suatu bidang. Ya, kalau inilah garis bilangan real, maka saya generalisir garis bilangan ini dengan suatu bidang. Bidang ini yang saya namakan sebagai bidang kompleks atau kompleks plane. Ya. Nah, bidang kompleks ini cara membacanya persis seperti Anda punya bidang real. Jadi kalau Anda punya bidang real, di sini Anda punya, sini ya, saya ambil contoh bidang real ya. Ini misalnya bidang real ya, bidang 2 dimensi ya. Bidang real 2 dimensi. Oke. Ini adalah Y. Sorry, ini Y, ini X. Ya. Nah, pada bidang real ini, semua titik pada bidang ya itu punya alamat ya atau koordinat yang bisa kita label sebagai X, Y ya kan, X, Y ya. Jadi misalnya saya punya titik A. Titik A ini koordinatnya adalah 3,2 ya kan, atau misalnya di sini ya. Titik B ini adalah min 2, 2, min 1 misalnya ya kan, dan lain sebagainya. Semua titik punya alamat koordinat ya. Dan 3 adalah nilai sumbu X, 2 adalah nilai sumbu Y-nya.
Dan X dan Y ini adalah real ya. Jadi by definition bidang real, sumbu X-nya real, sumbu Y-nya real. Nah, pada bidang kompleks, kita bisa membuat analogi yang mirip. Di sini bidang kompleksnya dua dimensi ya. Ini sumbu X-nya, saya namakan sumbu X juga, ini sumbu Y juga. Nah, tapi di sini sekarang sumbu X dan Y ini definisinya sama seperti bilangan kompleks ya, Z sama dengan X plus Y. Ya. Jadi sumbu X adalah sumbu real, sumbu Y adalah sumbu imajiner. Ya. Sumbu Y adalah sumbu imajiner. Jadi koordinat di sumbu Y ini adalah misalnya I, 2I, 3I, ya, 3,5I, dan seterusnya. Ya. Demikian pula ke bawah ya, min I, min 1,5I, ya, min 2I, min 10I, ya, min PI, dan seterusnya. Sedangkan di sumbu X ini, sumbu datarnya ini real ya, ke kanan dan kirinya, itu ke kirinya negatif real, ke kanannya positif real ya. Di sumbu vertikal ini, ke atasnya adalah positif imajiner, ke bawahnya adalah negatif imajiner. Jadi bidang ini, bidang yang dibentuk oleh sumbu real dan sumbu imajiner ini membentuk apa yang kita namakan bidang kompleks. Setiap titik dalam bidang, ya, setiap titik dalam bidang itu misalnya titik, saya punya titik di sini ya, titik ini, titik A. Titik A ini punya koordinat, ya, koordinat bidang kompleks, ya, koordinatnya tetap x, y, ya, karena di sini x, y. Nah, atau titik A ini bisa kita nyatakan sebagai satu bilangan kompleks. Jadi titik A ini, jadi sama juga dengan saya namakan Z. Ya. Ini ZA. ZA ini adalah X plus Y. Ya. Jadi misalnya saya punya titik di sini ya, ini titik bilangan kompleks Z ini adalah 5 plus I. Nah, ini merepresentasikan satu alamat koordinat dalam bidang kompleks. Ya. Posisi yang berbeda akan punya alamat koordinat yang berbeda. Ya. Misalnya Z di sini akan misalnya ya 2 plus 10I lah, atau apa gitu ya. Tapi you got my point ya. Jadi penulisan ini juga ekivalen dengan alamat dari bilangan kompleks tersebut pada bidang kompleks ini. Oke. Nah, kalau Anda perhatikan, ini cara menulis bilangan kompleks ya. Ini adalah bilangan kompleks dinyatakan ya, ini bilangan kompleks dinyatakan dalam koordinat Kartesian ya. Dalam koordinat Kartesian. Anda tentu telah belajar mengenai koordinat non-Kartesian ya, di setengah semester pertama kita belajar mengenai koordinat kurvilinier ya. Ada yang namanya koordinat non-Kartesian di dua dimensi. Contoh populernya adalah koordinat polar. Ya. Nah, saya bisa menggunakan koordinat polar di sini untuk melabel titik A ini, selain dengan X, Y berarti ya. Caranya gimana? Caranya sama dengan definisi koordinat polar yang sudah Anda pelajari. Alih-alih X, Y, Anda juga bisa menyatakan ini sebagai R, theta. Apa itu R? Apa itu theta? R adalah jarak titik A dari titik pusat. Ya. Yaitu R adalah panjang lengan ini ya. Ini yang kita namakan atau definisikan sebagai R. Theta, ya, atau mungkin dalam beberapa buku lain digunakan V, ya sama saja. Selama dia dua dimensi, tidak terlalu bermasalah. Theta adalah sudut yang dibentuk oleh R dengan salah satu sumbu. Ya. Biasanya konvensinya atau perjanjiannya,
digunakan sumbu tersebut adalah sumbu X. Jadi theta adalah sudut yang dibentuk oleh R dan X. Ini definisi tetanya. Nah, dengan dua definisi ini kita bisa melakukan transformasi koordinat, ya kan? Transformasi koordinat dari X, Y ke R, theta. Ya. Kalau Anda masih ingat, bagaimana menyatakan X, Y dalam R dan theta? Atau sebaliknya dulu, bagaimana menyatakan R dan theta dalam X dan Y? Ya. Kita tahu R ini adalah panjang skalar, ya, atau panjang sisi miring dari satu segitiga sama segitiga siku-siku, maka R ini adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Akar X kuadrat plus Y kuadrat, ya. Nah, sekarang theta ini apa? Theta ini didapat dengan mencari tangen. Ya. Anda bisa gunakan tangen, Anda bisa gunakan sin, Anda bisa gunakan cos. Tapi dinyatakan dalam X dan Y, ini paling sederhana dinyatakan dalam tangen. Ya. Tangen theta adalah Y per X. Dengan kata lain, theta adalah inverse tangen atau arcus tangen dari Y per X. Inilah R dan theta dinyatakan dalam X dan Y. Sebaliknya juga sama. Saya bisa menyatakan X dan Y dalam R dan theta. Nah, apa itu? Kalau sisi miring ini adalah R, maka panjang X ini, ya, panjang X ini hanyalah R cos theta. Dan panjang Y ini adalah R sin theta. Ya. X adalah R cos theta, Y adalah R sin theta. Ya. Ini transformasi dari Kartesian ke polar dan sebaliknya. Baik, sekarang kalau saya punya Z dalam X dan Y, secara ekivalen saya juga bisa menyatakan Z dalam R dan theta. Ya. Tadi Z adalah X plus IY. Nah, dengan menggunakan transformasi ini, saya bisa mengubah Z dalam X dan Y menjadi Z ke dalam R dan theta. Masukkan saja, X-nya adalah R cos theta, plus I dikali R sin theta. Nah, kita bisa keluarkan R-nya. Ya, saya bisa keluarkan R-nya di sini. Saya bisa menuliskan R dikali cos theta plus I sin theta. Ya. Tapi kita tahu cos theta plus I sin theta ini tiada lain daripada eksponensial I theta. Ya, jadi ini bisa saya tulis sebagai R E I theta. Ya. Z sama dengan R E I theta. Ini cara lain kita menyatakan bilangan kompleks. Ya. Cara lain kita menyatakan bilangan kompleks. Oke. Baik, nah ini kenapa saya membahas ini, karena saya akan sedikit banyak menggunakan ini nanti ya, dalam kembali membahas mengenai persamaan diferensial biasa. Jadi Z bisa dinyatakan sebagai X plus IY, ya, atau secara ekivalen Z juga bisa dinyatakan dalam R dikali EI theta. Dalam konteks ini, kita lihat bahwa apa komponen real dari Z, atau gini, sebelum mencari komponen realnya, saya bisa melihat apa Z star-nya. Z star-nya Anda lihat, berarti karena R ini real ya, karena R ini dibentuk dari, kalau kita lihat definisi R adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat ya, X dan Y real, maka R-nya adalah real. Ya, X dan Y real, X kuadrat dan Y kuadrat pasti positif ya, maka akarnya adalah real
Jadi R ini real, ya. Nah, oke, kalau berarti saya juga tadi bisa tuliskan langsung aja ya di sini. Maka komponen realnya adalah R, ya. Komponen imajinernya apa? Sorry, mohon maaf. Di sini saya melakukan kesalahan. Saya tulis seperti ini aja. Komponen realnya adalah R-nya real, maka komponen real Anda bisa lihat dari sini ya. Komponen real dari Z itu adalah R cos theta. Ya, maaf, saya ada koreksi di sini tadi. Harusnya ini saya tulis bukan R-nya tapi R cos theta ya. Inilah R sin theta. Yang mau saya sampaikan tadi selain ini adalah bahwa kita bisa mendefinisikan conjugate-nya, ya. Conjugate-nya berarti adalah karena R itu sendirilah real, ya, maka conjugate-nya itu bekerja hanya pada eksponensialnya, karena di sini ada I-nya ya. Jadi kita bisa tulis bahwa Z star adalah R dikali E pangkat minus I theta. Dari sini kita lihat kalau kita kalikan Z star dengan Z, kita akan dapatkan E-nya cancel, jadi ini adalah R kuadrat. Ini adalah R kuadrat itu tidak lain daripada X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini berarti kita dapatkan kuadrat konjugat yang konsisten ya, antara bentuk polar dan bentuk kartesiannya. Baik. Oke, saya rasa mungkin cukup saya membahas mengenai bentuk polar dari fungsi bilangan kompleks dulu ya. Nanti kalau memang ada yang perlu ditambahkan, saya akan tambahkan sambil jalan. Jadi pertanyaan jadi sekarang adalah kenapa saya membahas ke sini? Karena saya mau menggunakan itu untuk membahas aplikasi dari PDB inhomogen. Aplikasi PDB inhomogen ini saya bisa ambil contoh satu saja, contohnya ya. Contoh yang paling populernya salah satunya adalah lagi-lagi di elektronika. Ya. Di rangkaian, kalau Anda perhatikan, rangkaian RLC. Ya, dengan arus AC. Ya. Dengan arus AC atau alternating current. Ya. Arus bolak-balik. Ya. Kita bisa lihat, misalnya di sini saya bisa menggambarkan ya. Oke, yang mau saya tulis di sini adalah ini sumber tegangannya, sumber tegangan bolak-balik. Katakanlah ini resistor, ini induktor, dan ini di sini saya punya kapasitor. Ya. Di sini adalah katakanlah saklarnya. Arusnya bolak-balik sehingga tegangannya bergantung waktu. Ya, ini ada resistor, ini induktor, ini saklar, dan ini adalah kapasitor. Ini contoh RLC dengan arus AC. Umumnya, ya, karena arusnya bolak-balik, itu tegangan yang dipakai itu sifatnya sinusoidal. Ya. Jadi kalau boleh saya tulis, misalnya
Misalnya saya mau ngambil suku fungsinya fungsi sinusoidal misalnya cosinus gitu ya. Di sini saya punya epsilon 0, ya ini amplitudonya dikali cosinus omega aksen T. Saya berikan istilah omega aksen ini adalah frekuensi dari sumber tegangannya. Frekuensi dari sumber tegangannya. Atau orang bilang ini adalah forcing frekuensi ya. Force frekuensi. Kenapa dinamakan force frekuensi? Karena kalau dalam mekanika ya, sumber tegangan ini itu seperti gaya luar ya, analog seperti gaya luar atau external force ya, yang sifatnya sinusoidal. Jadi misalnya pada kasus kalau saya ambil contoh di mekanika itu, saya punya pegas ya dan beban, dan ini lantainya kasar, punya gesekan ya. Kita tahu kalau kita berikan simbangan maka ada timbul osilasi yang teredam ya. Bagaimana sekarang kalau kita berikan simpangan dan kita berikan gaya luar ya. Jadi di sini ada forcing, kita berikan gaya eksternal ya. Gaya eksternal. Nah, gaya eksternal ini katakanlah sifatnya sinusoidal juga gitu. Jadi ini gaya eksternal misalnya F0 kali cosinus omega aksen T. Nah, omega aksen ini yang dinamakan sebagai frekuensi force-nya atau frekuensi terpaksanya ya. Karena frekuensi ini memaksa dia untuk berosilasi secara eksternal. Nah, nanti ada juga kontribusi dari frekuensi dari sistem itu sendiri ya. Itu yang kita coba lihat dalam konteks elektronika untuk bisa lebih saya mengambil contoh elektronika ya, tapi Anda juga bisa secara ekivalen melihat bahwa fenomena ini terjadi juga pada kasus forced oscillation atau forced vibration. Ini istilahnya adalah forced vibration atau forced oscillation. Nah, forced oscillation di mekanika itu analog seperti rangkaian RLC dengan arus AC. Kalau kita terapkan hukum Kirchhoff di sini, ya, kita akan dapatkan bahwa persamaan yang dipenuhi oleh muatan listrik dapat ditulis sebagai berikut. Langsung saja saya tulis ya, kita sudah berapa kali membahas fenomena ini, jadi saya tidak akan ulang dari awal. Induktor itu suku suku potensialnya ya diberikan oleh L Q double dot ya. Lalu resistor suku potensialnya diberikan oleh R dikali Q dot ya, atau I ya. Sedangkan kapasitor suku potensialnya diberikan oleh 1/C dikali Q. Nah, inilah persamaan diferensial yang dipenuhi oleh rangkaian RLC dengan arus AC. Ya. Rangkaian ini, persamaan ini bisa kita sederhanakan. Kalau kita bagi kedua ruasnya dengan L, ya, kalau kita bagi kedua ruasnya dengan L, maka saya bisa menulisnya seperti ini ya. Q double dot plus, nah, saya akan mendefinisikan di sini istilah yang mirip seperti sebelumnya untuk memudahkan, 2B Q ya plus, nah di sini akan saya gunakan omega tanpa aksen, omega kuadrat ya, tanpa aksen dikali Q. Ini sama dengan F dikali cos omega T, omega aksen T. Nah, mungkin ada sedikit perlu definisi di sini ya. Apa itu B, apa itu omega, dan apa itu F. Jadi B di sini definisinya adalah 2B itu sama dengan R per L. Jadi B itu adalah didefinisikan sebagai R per 2L. Ini definisi aja.
Dan omega kuadrat ini definisi yang sama seperti definisi di kasus osilasi harmonik, yaitu 1/LC. Ya. Sedangkan F, ya ini adalah epsilon per L. Ini saya gunakan definisi-definisi tersebut untuk menyederhanakan PDB-nya ya. Baik. Nah, bagaimana? Nah, kita sudah tahu ya teknik menyelesaikannya. Pertama Anda lihat di ruas kiri, ya. Ini solusinya. Solusi Q-nya, Q sebagai fungsi T dapat ditulis sebagai Q homogen, ya, solusi ketika ruas kanannya 0 ditambah Q partikular. Ya. Q di sini ngomong-ngomong adalah muatan ya, muatan sebagai fungsi waktu. Q partikular adalah suku yang bergantung pada suku homogen, solusi yang bergantung pada suku homogen ini, gitu ya. Saya tidak tertarik mencari solusi homogennya, kita sudah lakukan itu. Yang saya tertarik di sini ingin mencari solusi partikularnya. Bagaimana cara kita mencari solusi partikular? Untuk mencari solusi partikular, saya akan menggunakan teknik yang sama seperti teknik yang kita terapkan sebelumnya. Alih-alih mencari solusi partikular untuk suku cos, saya akan ubah persamaannya ke eksponensial imajiner. Ya, jadi di sini saya akan kita meninjau, ya, tinjau alih-alih ini, tinjau persamaan berikut. Plus F, E pangkat I omega aksen T. Oke, ini yang kita tinjau ya. Dari teknik-teknik sebelumnya, kita bisa mengambil solusi coba-coba, ya. Solusi coba-coba itu istilahnya namanya ansatz ya. Jadi di sini kita ambil ada istilah baru yang perlu saya perkenalkan, ansatz ya. Ansatz ini dari bahasa Jerman ya. Ansatz ini adalah solusi coba-coba gitu ya. Solusi coba-coba ini bukan berarti solusi ngawur ya, tapi solusi yang kita coba masukkan. Kalau salah ya kita ganti ansatsnya. Kalau benar ya berarti kita lihat ansats ini memenuhi persamaan tersebut dalam kondisi apa. Ya. Nah, yang dimaksud dengan ansats atau solusi coba-coba di sini adalah karena bentuknya eksponensial, ya berarti kita coba ambil QP-nya, ya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bagaimana kalau QP-nya ini adalah suatu konstanta dikali E pangkat I omega aksen T. Ya. Ini yang kita namakan, yang saya maksud sebagai ansats ya. Nah, ini kita apakan ansats ini? Ya, ini kita masukkan ke dalam persamaan diferensialnya ya. Jadi di sini coba kita kalau QP-nya seperti itu, maka QP dot-nya seperti apa? Turunan dari QP terhadap waktu. Maka ini menjadi I omega aksen C E pangkat I omega aksen T ya kan? QP double dot-nya apa? Kalau saya turunkan 2 kali, berarti ini jadi minus omega aksen kuadrat C E pangkat I omega aksen T. Gitu ya. Nah, ini dua ini kita masukkan ke dalam sini ya. Jadi kalau saya tulis ya untuk suku yang Q double dot ini ada minus omega aksen kuadrat dikali C kali I, atau Anda lihat bahwa semuanya ini adalah semua sukunya akan memiliki CE pangkat I omega aksen T. Jadi ini saya keluarkan aja ya Pak, CEI omega aksen T ini ya. Jadi
Ini saya punya seperti ini, ya. Plus, saya di sini punya 2IB omega aksen, ya, dari suku ini. Plus omega kuadrat, ya. Ingat kita bedakan yang aksen dengan yang tidak aksen. Ini semua akan mengalihkan C, E pangkat I omega aksen T. Dan di ruas kanan saya punya F dikali E pangkat I omega aksen T. Karena sama-sama memiliki E pangkat I omega aksen T, maka saya bisa bagi kedua ruas dengan itu ya. Jadi sekarang persamaan diferensialnya dengan memasukkan ansatz tadi tereduksi menjadi persamaan aljabar. Jadi sekarang persamaan yang ingin kita selesaikan adalah ini ya. Min omega aksen kuadrat ya. Atau ini kalau saya tuliskannya di dalam bentuk yang lebih simple. Sorry. Ini menjadi omega kuadrat min omega aksen kuadrat plus 2i b omega aksen gitu ya. Ini C sama dengan F. Yang ingin kita cari adalah koefisien C itu sendiri. Maka di sini kita bisa lihat bahwa C bisa ditulis sebagai F per ini semua ya, per omega kuadrat min omega aksen kuadrat plus 2IB omega aksen. Oke. Ini bentuknya ya. Tapi kita lihat bahwa bentuk C ini, kalau Anda lihat, ini adalah C inilah koefisien yang kompleks ya. Koefisien kompleks. Karena masih mengandung I. Nah, bagaimana kita membuat penyebutnya ini real? Kita kalikan C dengan kompleks konjugat dari penyebutnya ya. Jadi kita kalikan C dengan kompleks konjugatnya apa? Kalau saya tulis di sini, omega kuadrat min omega aksen kuadrat plus 2i b omega aksen. Nah, Anda lihat penyebutnya ini punya komponen realnya adalah yang dalam kurung ya. Omega kuadrat min omega aksen kuadrat ini real, sedangkan komponen imajinernya adalah 2b omega aksen. Jadi saya kalikan ini dengan omega kuadrat min omega aksen kuadrat plus ya, plus min maksud saya, dikalikan dengan min ya. Min 2i b omega aksen ya, dibagi dengan hal yang sama. Min 2i b omega aksen. Nah, kita lihat dengan mudah, saya tulis di sini aja ya, C sama dengan penyebutnya ini menjadi omega kuadrat min omega aksen kuadrat ya kan? Plus, nah plus dari apa? Plus dari 4b kuadrat omega aksen kuadrat ya. Tinggal pembilangnya. Pembilangnya ya ini sama ya, sama seperti ini ya. Omega kuadrat min omega aksen kuadrat min 2i b omega aksen, semua dikalikan F ya. F ini real ya. F ini real. Kita lihat F definisinya adalah epsilon per L. Ini semuanya real. Oke. Nah, inilah inilah C-nya ya. Nah, C-nya ini saya akan mengajak Anda untuk C ini bilangan kompleks ya. Kalau Anda lihat C ini kan bisa ditulis dalam X plus IY ya.
Di mana X-nya ini apa? X-nya adalah komponen real dari ini semua, berarti X-nya adalah omega kuadrat min omega aksen kuadrat dikali F ya, dibagi penyebut itu ya. Penyebutnya pasti real di sini ya, jadi penyebutnya tidak perlu kita khawatirkan lagi. Plus 4B kuadrat omega aksen kuadrat ya. Sedangkan Y-nya adalah minus ya, minus 2B omega aksen. Minus 2B omega aksen dibagi dengan penyebut yang sama ya. Omega kuadrat min omega aksen kuadrat plus 4B kuadrat omega aksen kuadrat. Ya, inilah X dan Y-nya ya. Oke, kalau kita sudah tahu X dan Y-nya, saya bisa menyatakan juga C ini selain dalam bentuk kartesian, dalam bentuk polar. Ya. Jadi C bisa dinyatakan dalam X plus Y dengan X dan Y-nya ini. Secara ekivalen saya juga tuliskan dalam bentuk R E pangkat I theta di sini ya. Ya, theta. Gitu. Nah, R dan theta-nya apa? R dan theta kita ambil dari X dan Y, ya kan? Nah, kita lihat di sini tinggal berarti R-nya ya oh maaf, saya ada yang tertinggal di sini, harus ada F-nya ya. Di sini F-nya juga. Oke. Nah, berarti sekarang kalau saya ingin mencari R itu kan adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti saya kuadratkan X dan saya kuadratkan Y, saya jumlahkan, hasilnya saya akar ya. Ini, kalau saya mencari R kuadratnya dulu, biar mudah ya, nanti tinggal saya akar ya. Berarti R kuadrat itu adalah, ini kalau saya kuadratkan pembilangnya dulu, saya punya omega kuadrat min omega aksen kuadrat ya. Ini dikuadratkan ya. Nanti saya taruh F-nya di belakang ya. Ditambah ini menjadi 4B kuadrat omega aksen kuadrat. Nah, ini akan dibagi dengan saya tulis F-nya di sini, F kuadrat ya. Dibagi dengan, nah Anda lihat dibagi dengan ternyata bentuk yang sama dengan di atas ya. Plus 4B kuadrat omega aksen kuadrat, ini dikuadratkan ya. Jadi Anda lihat semua pembilang ini dibagi dengan pangkat 1 dari yang penyebutnya ya. Jadi Anda lihat bahwa ini adalah F kuadrat ya, dibagi omega kuadrat min omega aksen kuadrat plus 4B kuadrat omega aksen kuadrat. Nah, berarti R-nya adalah R-nya sama dengan F per akar ini semua ya. F per akar ini semua. Omega kuadrat min omega aksen kuadrat dikuadratkan ditambah 4B kuadrat omega aksen kuadrat. Inilah R-nya ya. Ini R-nya. Lalu tetanya apa? Ya, tetanya adalah arkus tangen dari Y per X ya. Kalau saya bagi Y dengan X ya, arkus tangen Y per X, ini kan bisa ditulis sebagai arkus tangen dari
ini dibagi atas, itu penyebutnya akan tercancel, maka saya akan punya minus 2B omega aksen per omega kuadrat min omega aksen kuadrat ya. Min 2B omega aksen per omega kuadrat min omega aksen kuadrat. Ya, ini adalah tetanya. Inilah sudut tetanya. Dan sudut teta ini konstan ya. R juga konstan ya. Tapi teta ini bisa saya simbolkan sebagai teta saja ya. Dipahami bahwa isinya ini, gitu ya. Atau kalau misalnya inverse tangan ini adalah positif, maka ini jadi minus theta, ya kan? Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, dinyatakan dalam koordinat polar, ya, koefisien C itu bisa saya tulis sebagai berikut ya. Jadi di sini C tadi adalah R, E, I. Saya akan jadikan minus theta di sini ya, biar di sini plus ya. Jadi minus theta, ini minus, maka ini jadi plus ya. Maka ini jadi minnya bukan di situ. Minnya di sini min I theta, ini adalah dapat dinyatakan sebagai F per akar tadi itu, omega kuadrat min omega aksen kuadrat dikuadratkan plus 4B kuadrat omega aksen kuadrat ya. Dikali E pangkat min I theta. Nah, kalau ingat kembali tadi YP, atau bukan Y, Q saya gunakan ya. QP sebagai fungsi T ini kan adalah C dikali E pangkat I omega aksen T. Ya. Maka solusi untuk QP dapat saya tulis sebagai berikut ya. F dibagi gitu ya. Dibagi akar dari omega kuadrat min omega aksen kuadrat plus 4B kuadrat omega aksen kuadrat ya, dikali E. Nah, ini eksponen dari eksponensialnya tinggal dijumlahkan ya. I omega aksen min theta dikali, T-nya nggak dikeluarkan. I dikali omega aksen T minus theta, maksud saya. Gitu ya. Inilah solusi partikularnya ya. Dari sistem tadi ya. Inilah solusi partikular dari rangkaian RLC dengan arus AC. Nah, kita lihat eksponensial ini ada suku tetanya ya. Theta tadi dipahami ya. Tetanya ini ya. Atau minus tetanya ya. Suku minus tetanya ini, tangan inverse ini. Jadi tinggal dimasukkan saja. Ini orang namakan dalam bahasa fisikanya ya, dalam bahasa matematika inilah solusi partikular dari rangkaian RLC untuk arus AC. Bahasa fisikanya ini dinamakan solusi steady state ya. Solusi steady state itu terjemahnya mungkin tunak ya. Jadi artinya apa? Kalau Anda ingat QH-nya ya, QH-nya itu kan solusi yang teredam ya. Solusi yang teredam over time ya. It's a damping solution over time. Jadi seiring dengan waktu, semakin besar waktunya, solusi homogennya akan makin lama makin terdisipasi, makin kecil ya. Tapi Anda lihat di sini steady state solution atau solusi partikular tidak teredam. Solusi partikularnya ini eksponensialnya
eksponensial imajiner ya. Di sini tidak ada redaman. Oh, mohon maaf. Ini solusi yang kita inginkan, gitu ya. Solusi yang kita inginkan, sorry. Kan tadi kan kalau Anda lihat ya, solusi yang kita inginkan kan adalah solusi dengan suku inhomogen adalah cosinus. Berarti cosinus ini kan adalah komponen real dari eksponensial imajiner. Maka saya harus tarik komponen realnya ya. Gitu. Jadi solusi yang ingin benar-benar kita inginkan ya, QP-nya itu adalah ini per akar yang sama. Anda lihat ini semuanya sudah real ya, dikali cosinus. Cosinus dari apa? Omega aksen T min theta. Inilah solusi fisisnya ya. Nah, saya kembali ke tadi, solusi tunaknya ini itu tidak teredam, jadi cosinus ya. Jadi ini dinamakan solusi, apa alasan dinamakan solusi steady state? Karena solusi ini tidak terdisipasi ya. Jadi untuk T yang lama, untuk T yang besar, waktu yang lama, solusi partikular ini akan dominan dibandingkan solusi homogen ya. Karena solusi homogen terdisipasi, sedangkan solusi partikular ini ya sifatnya cosinus maupun sinus gitu ya, dengan konstan, dengan ininya amplitudonya atau ya simpangannya ini konstan. Itulah kita namakan solusi steady state. Nah, ada aspek menarik dari solusi steady state ini, bahwa kita melihat omeganya, ada kasus di mana solusi steady state ini punya dia punya amplitudo terbesar ya. Saya bisa tulis di sini, saya akan tuliskan seperti ini ya. Q0 konstanta dikalikan cosinus omega aksen T min theta. Nah, kalau kita perhatikan, Q0 ini adalah fungsi dari omega. Fungsi dari omega aksen. Gitu ya. Q0 adalah fungsi dari omega aksen. Omega aksen Anda perhatikan adalah, kalau kita flashback lagi, omega aksen adalah frekuensi arus bolak-baliknya. Sedangkan omega adalah frekuensi internal dari sistem. Frekuensi internal dari sistem, omega aksen frekuensi eksternal yang diberikan dari sumber tegangan bolak-balik. Nah, Q0 ini fungsi dari omega aksen, dapat saya tulis ya. Kita lihat bahwa Q0 ini akan nilainya maksimum ya. Q0 ini nilainya optimal atau maksimum ketika tentunya nilai dia akan maksimum ketika penyebutnya paling kecil, ya kan? Penyebutnya paling kecil, karena F ini kan konstan ya. F ini udah nggak bisa diubah-ubah, dia adalah epsilon 0 dibagi dengan L ya. Nah, penyebutnya akan kecil itu ketika apa? Nah, kita lihat penyebutnya ini adalah akar, dan di dalamnya ini fungsi positif semua ya. Ini kuadrat, nah ini kuadrat berarti positif semua ya. Dia akan kecil ketika suku pertama ini akan 0. Ya. Suku kedua nggak mungkin 0, kecuali B-nya atau omega aksennya 0 ya. Tapi suku pertama bisa 0. 0-nya adalah ketika omega aksen sama dengan omega. Ya, jadi kalau omega aksen sama dengan omega, maka suku ini akan 0. Dan jadi penyebutnya tinggal 2B omega aksen saja. Anda lihat, ini terjadi ketika kita punya sistem osilasi dengan redaman. Kalau tidak ada redaman, tidak ada damping, maka B-nya akan 0.
Artinya kalau saya punya osilasi terpaksa, force oscillation tanpa damping, kondisi ini akan membuat Q0-nya singular atau menjadi besar sekali, tak berhingga. Ya, tentunya di realita itu tidak terjadi karena ada damping. Damping ini yang membuat suku koreksi sehingga Q0-nya ketika omega aksen sama dengan omega ini tidak menjadi infinite ya. Tapi tetap besar ya. Ini kan tetap nilai terbesar ya. Tetap nilai terbesar. Nah, nilai terbesar inilah yang orang namakan sebagai atau kondisi ini yang orang namakan sebagai resonansi. Jadi kalau di SD atau di SMP kita belajar resonansi itu adalah kondisi ketika frekuensi dari luar sistem itu kebetulan matching atau tepat sama dengan frekuensi natural atau frekuensi alami dari sistem. Nah, itu terjadi di sini ya. Frekuensi yang diberikan dari luar, omega aksen, tepat sama dengan frekuensi natural. Ya. Ini adalah frekuensi eksternal. Nah, ini frekuensi internal atau orang namakan juga frekuensi alami dari sistem ya. Resonansi ini ya banyak ya, Anda terjadi misalnya Anda bisa temui pada Garputala ketika Anda berikan getaran yang kebetulan frekuensi yang Anda berikan sama dengan frekuensi alami dari Garputala tersebut. Atau pada kasus yang merugikan dan sangat populer, resonansi ini terjadi pada kasus misalnya kolapsnya jembatan ya yang paling terkenal dalam sejarah jembatan Tacoma di Amerika ya itu kolaps karena strukturnya sedemikian rupa sehingga ketika jembatan tersebut tertiup angin ya frekuensi tiupan anginnya itu kebetulan sama dengan frekuensi alami dari struktur jembatan tersebut sehingga yang terjadi apa yang terjadi goyangannya itu terkuatkan ya teramplifikasi karena omega aksen sama omega maka simpangannya teramplifikasi. Nah, simpangan teramplifikasi membuat strukturnya tidak kuat menahan simpangan atau deformasinya itu sehingga akhirnya kolaps rubuh. Nah ini aplikasi dari resonansi dan resonansi ini bisa kita lihat umum kita lihat pada kasus secara matematis resonansi ini terjadi umumnya pada solusi PDB yang inhomogen ya. Baik. Saya rasa ini saya cukupkan pembahasan mengenai aplikasi dari PDB inhomogen ya di fisika. Oke, sekarang saya akan mengajak membahas contoh teknik lain ya dari mencari solusi PDB. Nah, ini bisa diterapkan untuk PDB homogen maupun PDB inhomogen atau tak homogen. Meskipun untuk pengambilan contohnya untuk memudahkan saya akan mengambil kasus yang homogen ya. Nah, metode ini adalah apa yang kita namakan sebagai metode Frobenius. Frobenius adalah orang yang atau matematikawan yang pertama kali menggunakan metode ini ya, atau menerapkan metode ini ya. Metode Frobenius ini bisa dibilang juga metode dalam kata lain adalah dalam kalimat lain adalah metode deret tak berhingga ya. Tak hingga. Oke. Idenya gimana? Idenya adalah seperti ini.
Jadi solusi persamaan diferensial, ya, solusi PDB, ya. Dan kita di sini batasi untuk PDB yang linear, ya. Jadi metode Frobenius ini valid untuk PDB, ya, ode 1, ode 2 maupun ode yang lainnya, tapi linear. Kalau yang non-linear maka metode ini tidak berlaku atau tidak bisa diterapkan. Solusi dari suatu PDB, ya, misalnya adalah Y sebagai fungsi X, gitu ya. Ini adalah suatu fungsi, ya kan? Adalah fungsi. Fungsi itu tidak selamanya fungsi itu dapat kita nyatakan dalam bentuk yang istilahnya tertutup atau close, ya. Maksudnya fungsi yang tertutup itu adalah fungsi yang contohnya bisa dinyatakan sebagai eksponensial, sinus, kosinus, polinom, logaritmik, ya. Ada paham maksud saya, ya. Contoh fungsi tertutup itu atau closed function, ya. Itu misalnya eksponensial, ya, eksponensial x, ya, atau sinus x kuadrat, ya, atau kosinus, gitu ya, super x, ya, atau tangen, ya, atau logaritmik, ya, atau ln, atau polinom, ya, x pangkat 3 plus x pangkat 2 dan seterusnya, ya. Jadi ini adalah fungsi-fungsi tertutup yang fungsinya bisa dinyatakan dalam satu bentuk saja, ya, atau bisa dinyatakan dalam deret yang berhingga. Nah, tidak semua fungsi selalu bisa dinyatakan dalam fungsi yang seperti ini, dalam bentuk tertutup seperti ini, ya. Dan juga tidak semua solusi persamaan diferensial itu selalu dapat dinyatakan dalam fungsi tertutup, ya. Sama seperti ketika kita mencari mengevaluasi integral, ya. Ada integran-integran yang sangat rumitnya sehingga sulit untuk dikerjakan secara manual, secara analitik, gitu. Tapi bukan berarti bahwa solusinya tidak eksis, ya. Solusinya bisa jadi eksis, ya. Hanya saja tidak bisa dinyatakan dalam fungsi yang sudah kita biasa kenal. Nah, problem ini juga ditemui di kasus persamaan diferensial biasa, ya. Bisa saja bentuk PDB-nya itu sedemikian rumitnya sehingga tidak ada satu fungsi tertutup pun atau fungsi yang biasa kita kenal yang memenuhi persamaan itu. Tapi tidak berarti bahwa persamaan itu tidak punya solusi. Ya, itu dua hal yang berbeda, ya. Di satu sisi tidak ada fungsi tertutup yang memenuhi persamaan itu, ya. Tapi di sisi lain persamaan itu tidak punya solusi. Ya. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, kita harus bedakan. Nah, artinya gimana? Artinya bisa saja solusi dari suatu PDB adalah fungsi yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk tertutup. Kalau fungsinya tidak bisa dinyatakan dalam bentuk tertutup, maka berarti dia bentuknya seperti apa? Bentuknya fungsi yang berupa, nah ini kalau kita melihat kembali, ya, deret Taylor, ingat kembali deret Taylor, ingat kembali semua fungsi yang continuous, ya, ini teorema Taylor, ya, semua fungsi yang continuous dapat selalu diekspansi dalam suatu deret tak berhingga. Nah, kalau berkaca pada teorema Taylor tadi, maka semua fungsi baik tertutup maupun tidak itu dapat selalu dinyatakan dalam deret tak berhingga. Nah, ini yang menjawab pertanyaan tadi. Kalau suatu fungsi tidak bisa dinyatakan dalam bentuk tertutup, maka bentuknya seperti apa, Pak? Bentuknya berarti dalam bentuk deret tak berhingga. Ya, dalam bentuk deret tak berhingga. Deret tak berhingga itu seperti apa? Saya akan ulangi lagi meskipun saya sudah pernah tulis, ya. Deret tak hingga itu berarti deret polinom di sini, ya. Misalnya saya punya suatu fungsi dinyatakan dalam deret tak berhingga. Berarti saya menyatakannya seperti ini. 0 sampai tak berhingga, ya. Ini adalah koefisien fungsinya A0, AN maksud saya. AN X pangkat N, ya.
Nah, ini kalau dijabarkan berarti saya punya A0, X pangkat 0, 1 ya, ditambah A1, X pangkat 1, ditambah A2, X kuadrat ya, ditambah A3, X pangkat 3, dan seterusnya. Seterusnya sampai mana? Sampai tak berhingga. Jadi ini deret ini tidak punya batas, tidak punya ujung. Ya. Ini contoh deret tak berhingga. Dan kita sudah lihat ya bahwa fungsi-fungsi tertutup ini bisa dinyatakan dalam deret tak berhingga. Contohnya eksponensial. Ya. Eksponensial X ini dapat dinyatakan sebagai 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 faktorial ya, ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Ya. Demikian pula sinus dan kosinus ya. Kosinus X dapat dinyatakan dalam bentuk 1 min X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 4 per 4 faktorial minus X pangkat 6 per 6 faktorial, dan seterusnya ya. Ini berkat teorema Taylor ya, berkat deret Taylor. Nah, berbekal kondisi ini ya, Frobenius mengajukan cara kalau misalnya kita menemukan suatu PDB dan kita tidak tahu cara mendapatkan solusinya, misalnya PDB-nya terlalu rumit ya, linear tapi terlalu rumit, maka Frobenius menyarankan bagaimana kalau kita asumsikan solusinya adalah deret tak berhingga, atau kita ekspansikan, istilahnya kita ekspansikan solusinya dalam bentuk deret tak berhingga, berarti solusi dari PDB tersebut eksis ya, asal kita tahu apa saja koefisien dari suku-suku deret tak berhingga ini ya. Jadi dengan demikian mencari solusi persamaan diferensial biasa linear dengan deret tak berhingga ini tereduksi menjadi mencari koefisien dari suku-suku deret tak berhingga ini. Nah, itu inti dari atau ide dari solusi metode Frobenius ya. Jadi Frobenius method atau metode Frobenius ini intinya atau idenya adalah mengajukan ya bagaimana kalau solusi PDB linear ya, ini adalah suatu deret tak berhingga. Ya. Seperti ini ya. Nah, jadi dari situ seperti yang saya katakan tadi, ketika kita masukkan solusi ansatz ini ke dalam PDB-nya, kita akan dapatkan nilai-nilai koefisien AN dari 0 sampai tak berhingga. Ya. Ini bentuk sederhana dari solusi dari metode Frobenius. Nanti bentuk yang lebih complicated lagi ada pengali depannya X pangkat K gitu ya. Untuk kondisi untuk PDB yang kita pelajari di Vismat, kita akan coba menggunakan ini dulu ya. Jadi kita coba terapkan solusi metode Frobenius ini untuk mendapatkan solusi PDB yang sudah kita tahu. Jadi kita bisa ngecek ya hasilnya benar atau enggak. Misalnya saya meninjau PDB seperti ini ya. Ini PDB yang Anda sudah familiar, harmonic oscillation ya, oscillasi harmonik ya kan. Kita sudah tahu solusinya ya. Solusinya Y sebagai fungsi X adalah A sin omega X gitu ya plus B cos omega X ya. Nah, ini solusinya ya, kita semua sudah tahu. Tapi cobalah kita terapkan. Coba kita terapkan deret tak hingga ini untuk mencari solusi tersebut. Jadi kita belum tahu dan kita ingin terapkan. Baik.
Kalau saya punya Y-nya seperti itu, kan kalau saya ekspansikan secara eksplisit, isinya adalah A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat, ya, tambah A3X pangkat 3 tambah A4X pangkat 4, ya, tambah A5X pangkat 5 tambah A6X pangkat 6. Saya akan berhenti di sini aja ya, seterusnya ya. Kalau saya turunkan terhadap X, ya, maka ini menjadi A0 jadi 0 karena ini tidak mengandung X. Di A1 ditambah 2A2X ditambah 3A3X kuadrat ditambah 4A4X pangkat 3, ditambah 5A5X pangkat 4, ya, dan seterusnya gitu ya. Demikian pula untuk yang Y double aksen, berarti ini 0, maka saya punya 2A2 saja ditambah ini menjadi 6 A3X tambah 12 A4 X kuadrat tambah 20 A5X pangkat 5 dan seterusnya ya. Ya, ini bentuknya seperti ini. Lalu kalau saya masukkan ke dalam persamaannya itu sendiri ya, maka saya punya bentuknya adalah 2A2 ditambah 6A3X ditambah 12A4X kuadrat ditambah 20 A5X pangkat 5 dan seterusnya ya, ditambah omega kuadrat dikali Y. Berarti Y-nya tadi adalah A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3 ditambah A4X pangkat 4 tambah A5X pangkat 5 dan seterusnya ya. Ini sama dengan 0. Oke, ini sama dengan 0. Nah, saya bisa kumpulkan semua persamaan semua suku di ruas kiri ini berdasarkan pangkat X-nya atau power X-nya ya. Jadi seperti ini maksudnya. Ini saya tulis 2A2 plus omega kuadrat A0. Ya, ini tidak mengalihkan dengan X apapun ya. Tambah 6A3 ditambah omega kuadrat A1, ini mengalihkan X, ya kan? Tambah suku yang X kuadrat apa saja? 12A4 ditambah omega kuadrat A2, ini mengalihkan X kuadrat ya, ditambah mohon maaf, ini pangkat 3, bukan pangkat 5. Ini pangkat 3. Ya. Gitu ya. Di sini ditambah 20A5 plus omega kuadrat A3, gitu ya. Ini mengalihkan X pangkat 3 ya. Nanti di sini ya kita bisa lihat ya. Kalau ini 20, nanti di sini ada 6 pangkat 5 ya. 6 pangkat 5, 6 dikali A6 X pangkat 5 30 gitu ya. Di sini ada nanti 30 A6 ditambah A4 gitu ya, kali X pangkat 4 dan seterusnya ya. Saya tidak akan tulis semuanya. Seperti itu ya idenya. Lalu setelah dapat seperti ini kita apakan? Kita lihat. Ini di ruas kiri adalah deret tak berhingga. Dan di ruas kanan adalah 0. Karena dihubungkan dengan persamaan, dengan tanda sama dengan, maka semua deret tak berhingga ini harus bernilai 0 pada akhirnya ya. Dan karena ini
Anda lihat ini kan beda suku ya. Suku yang X pangkat 0, ini suku X pangkat 1, ini koefisien suku X pangkat 2, ini koefisien suku X pangkat 3, koefisien suku X pangkat 4, dan seterusnya ya. Masing-masing koefisien ini kan berindependen ya. Koefisien ini tentunya tidak bergantung pada ini, ya, tidak bergantung pada ini, tidak bergantung pada ini, dan seterusnya. Agar mereka semuanya at the end harus sama dengan 0, maka satu-satunya cara adalah masing-masing suku ini koefisiennya harus sama dengan 0. Ya. Gitu ya. Jadi ini sama dengan 0, ya. Sama 0 ya. Kalau di sini ada suku lagi, ya ini juga akan sama dengan 0 dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa punya tak berhingga buah persamaan ya, hasilnya sama dengan 0 gitu ya. Jadi di sini kita lihat ya, misalnya dari persamaan yang pertama, dari suku yang pertama maksud saya punya 2A2 plus omega kuadrat A0 sama dengan 0 ya. Saya bisa menyatakan A2 sebagai minus omega kuadrat per 2 dikali A0 ya. Dari yang suku ini. Dari yang suku selanjutnya kita bisa lihat bahwa ini juga sama dengan 0 ya. 6A3 plus omega kuadrat A1 sama dengan 0. Maka saya bisa menulis A3 sebagai min omega kuadrat per 6 dikali A1. Gitu ya. Terus, selanjutnya di sini adalah 12A4 ditambah omega kuadrat A2 ya, sama dengan 0. Artinya, A4 itu sama dengan minus omega kuadrat per 12 A2 ya. A2. Nah, tapi A2 sendiri adalah ini, maka bisa saya tuliskan dalam bentuk A0. Maka ini adalah minus omega kuadrat kali omega kuadrat, omega pangkat 4. Omega pangkat 4 per 24 ya, kali A0. Atau kalau ini kita bisa ya oke, nggak apa-apa, biarin dulu gitu ya. Selanjutnya adalah ini ya, 20A5 plus omega kuadrat A3 sama 0 ya. 20A5 plus omega kuadrat A3 sama dengan 0. Artinya apa? Artinya saya bisa tulis A5 sama dengan minus omega kuadrat per 20A3 ya. Atau A3 adalah ini, maka ini menjadi min omega pangkat 4 per 120A1 ya. Dan seterusnya ya. In principle Anda harus punya tak berhingga buah sistem persamaan ini ya. Tapi kita tidak harus mencari semuanya, kita bisa melihat polanya saja ya. Jadi sekarang setelah beberapa suku sudah kita dapatkan, kita bisa tuliskan nih Y sebagai fungsi X ya, kan tadi adalah A0 ditambah A1X ya, ditambah A2X kuadrat, ditambah A3X pangkat 3, ditambah A4X pangkat 4, tambah A5X pangkat 5, dan seterusnya ya. Ini beberapa suku pertama aja kalau kita tuliskan. Ini A0, ini juga tetap A1. Oke. A1-nya tetap ya, tidak dinyatakan dalam lain ya, tapi A2-nya kita ganti sebagai A0 ya. Min omega kuadrat per 2 A0 X kuadrat ya. A3 bisa dinyatakan dalam A1, berarti min omega kuadrat per 6 A1 dikali X pangkat 3 ya. A4, nah A4 bisa dinyatakan dalam A0 lagi ya. Omega pangkat 4, saya akan tulis di sini per 24, A0 lagi, X pangkat 4 ya,
min. Nah, A5 juga bisa dinyatakan dalam A1. Omega pangkat 4 per 120 A1 X pangkat 5. Ya. Ini terus ya, plus ketik. Kalau kita lihat polanya, kita bisa kumpulkan yang A0 semuanya ya. Jadi ini A0 mengalikan, ini ada 1 min omega, saya akan tulis gini, omega X di pangkat kuadrat, ya pangkat 2 ya, per 2. 2 ini sama dengan 2 faktorial ya. Lagi ya. Saya salah tulis ya, ada typo ya di sini, atau kesalahan saya mungkin. A4 dinyatakan dalam A2, tapi A2 adalah minus dari bla 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 A0 ya. Jadi sebenarnya di sini A4 ini plus ya, di sini plus ya. Demikian pula ini A3 adalah minus, jadi kalau dimasukkan jadi plus. Oke. Mohon maaf, kesalahan saya. Menjadi plus, ini plus dan sisanya seterusnya ya. Ini bisa ditulis sebagai plus ya. Ini omega X pangkat 4 ya. Nah, 24 ini kalau Anda lihat, itu kan bisa ditulis sebagai 4 kali 3 kali 2 ya, atau 4 faktorial. Ya kan? Min, nah ini titik-titik ya. Itu. Ditambah, nah ini adalah saya akan mengambil A1 gitu ya. A1, nah semua yang mengalihkan 1 di sini adalah X ya. X dikurang sini saya perlu koreksi lagi ya. Mohon maaf. Jadi gini, saya akan menuliskannya ya, jadi saya akan menuliskannya seperti ini. Di depan ada saya akan menuliskan A1 per omega ya. Jadi saya keluarkan A1 per omeganya ya. Nah, berarti di sini saya punya omega X ya. Ya kan, omega X dari sini ya. Lalu dari sini saya akan punya minus omega pangkat 3 ya. Omega dikali X semuanya dipangkatkan 3 per 6. 6 itu adalah 3 faktorial, ya kan? 3 dikali 2. Ditambah, nah ini berarti jadi omega dikali X pangkat 5. Ya kan, ini omega pangkat 5, X pangkat 5. Dibagi, nah 120 itu tiada lain daripada 5 faktorial. Dan seterusnya. Anda lihat seperti ini ya. Nah, berarti sekarang kita sudah bisa melihat ya solusinya dengan lebih baik. Y sebagai fungsi X bisa ditulis sebagai A0 ini saya namakan konstanta A ya. Anda lihat yang dalam kurung ini adalah tiada lain daripada kosinus omega X ya kan. Ditambah nah A1 per omega ini juga konstanta, saya namakan saja B dikali ini semuanya adalah sinus omega X. Jadi kita mendapatkan hasil yang sama ya di sini dengan solusi yang sudah kita tahu ya. Ini tentunya tidak memberikan maksudnya yang saya lakukan ini sekedar mengkonfirmasi ya bahwa metode Frobenius ini ternyata menghasilkan solusi yang sama dengan solusi yang sudah kita tahu ya untuk PDB yang bisa dipecahkan. Artinya kalau kita terapkan untuk PDB yang sulit dipecahkan, nah berarti kita bisa mendapatkan satu solusi deret aberhingga yang benar. Oke, Anda akan mengelaborasi lebih jauh mengenai metode Frobenius ini nanti di FISMA 3 ketika Anda berkaitan dengan fungsi-fungsi khusus ya, mencari solusi persamaan diferensial yang solusinya adalah fungsi-fungsi orang namakan special functions, fungsi khusus ya. Seperti misalnya
persamaan diferensial Bessel, persamaan diferensial Legendre, persamaan diferensial Hermite, dan lain sebagainya. Itu Anda akan mengelaborasi lagi metode Frobenius ini lebih jauh. Kita akan cukupkan di sini cukup di sini saja pembahasan metode Frobenius. Baik, nah saya akan membahas terakhir mengenai saya akan tutup pembahasan kuliah asinkronus ini dengan beberapa, saya akan katakan beberapa metode gitu ya. Beberapa metode mencari solusi PDB. Ya. Nah, ini adalah metode-metode yang tidak dibahas dalam metode yang sudah kita bahas kemarin ya. Ini terutama metode PDB-nya bisa orde 1, bisa orde 2, tapi rata-rata orde 2 ya. PDB orde 2. Seperti yang saya katakan di beberapa pertemuan sebelumnya ya, kalau untuk PDB orde 1, ya apalagi yang linier, kita sudah punya bentuk solusi umumnya ya, dengan faktor integrasi. Untuk yang non-linier, untuk beberapa kasus kita bisa mencari bentuk umumnya ya, misalnya dengan persamaan Bernoulli dan lain sebagainya. Untuk PDB orde 2, ya, bahkan yang linier pun, kita tidak punya bentuk umum. Jadi kita harus melihat case by case, kasus per kasus ya. Yang sudah selama ini kita selesaikan adalah PDB orde 2 dengan koefisien konstan, ya, baik yang homogen maupun yang inhomogen. Ini sudah kita selesaikan. Nah, untuk yang koefisiennya tidak konstan atau mungkin PDB orde 2 yang punya suku nonlinier, ya, tentunya belum ada bentuk solusi paling umum. Tapi ada contoh-contoh, ada kasus-kasus PDB, ya, PDB orde 2 yang nonlinier ataupun yang koefisiennya tidak konstan ya misalnya, tapi bentuknya memungkinkan untuk dicari solusi analitiknya atau solusi ekstraknya. Saya akan meninjau beberapa contoh ya. Misalnya yang pertama kasus di mana PDB dengan suku dengan gini, bukan dengan tapi tanpa PDB tanpa ada suku Y-nya, Y sebagai fungsi X-nya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, contohnya misalnya saya punya persamaan, Y double aksen plus Y aksen. Ya. Misalnya persamaannya inhomogen, gitu ya. Sama dengan Y double aksen plus 2Y katakanlah ya, sama dengan X kuadrat. Contoh. Nah, Anda lihat di sini ada suku yang missing, yang tidak ada itu suku yang mengandung Y. Ya. Suku yang mengandung Y double aksen ada, suku yang mengandung Y aksen ada. Suku inhomogenusnya juga ada. Tapi suku yang mengandung Y tidak ada. Ya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, idenya adalah kita bisa misalkan, ya, atau definisikan, contoh sepertinya. Definisikan, apa yang kita definisikan? Yang kita definisikan adalah Y aksen. Kita definisikan sebagai satu variabel baru yang saya namakan P. Jadi Y aksen itu suatu fungsi, ya, fungsi P. Ya. P tentunya fungsi X juga. Ya. Nah, kalau kita definisikan seperti ini, maka misalnya bentuk di atas ini akan tereduksi menjadi persamaan diferensial orde 1, PDB orde 1. Ya. Ini menjadi P aksen plus 2P. Sama dengan X kuadrat. Nah, bentuk ini
Kita tahu cara menyelesaikan order 1 ya. Untuk ini kita kalikan dengan faktor integrasi adalah E pangkat 2X. Gitu kan? E pangkat 2X, maka ini menjadi E pangkat 2XP aksen sama dengan X kuadrat E pangkat 2X. Ya. Berarti sekarang, ya ini kalau dicari P adalah ini konstanta dikali E pangkat minus 2X gitu ya, ditambah E pangkat minus 2X dikali integral, ini konstanta integrasi, integral dari X kuadrat E pangkat 2X dx. Nah, ini bisa diselesaikan dengan integral parsial ya. Saya tidak mau terlalu jauh, ya ini kan sekedar memberikan contoh. Sisanya ini adalah teknis integral. Nah, seperti ini ya. Tapi ini belum selesai, karena ini baru P, di mana P adalah Y aksen atau dy dx. Tapi kalau sudah tahu P, sisanya tinggal integralkan sekali lagi. Ya. Jadi, dari situ, Y sebagai fungsi X bisa dinyatakan sebagai integral atau ada konstanta integrasi di sini ya. Ini C1, maka nanti ada C2 gitu ya. Ditambah integral ditambah integral P dx ya. Gitu ya. Apapun isi P-nya secara prinsip bisa diintegralkan ya. Inilah solusinya. Ini contohnya seperti itu ya. Contohnya. Lalu bentuk kedua atau bentuk yang tampaknya bisa kita selesaikan juga gitu. PDB dengan atau tanpa, mohon maaf ya. Tanpa suku ya. Tanpa suku X, variabel bebas ya. Nah, kalau Anda lihat ini kan sebenarnya contoh seperti ini adalah misalnya PDB yang homogen kan juga PDB tanpa suku X ya. Jadi itu termasuk ya. Tapi yang saya maksud di sini bukan hanya PDB homogen linear, tapi juga misalnya contoh kasus non linear juga termasuk. Misalnya saya punya contohnya, saya punya bentuk seperti ini, 4Y double aksen ya, plus 2. Nah, ini ada Y aksen kuadrat ya, plus Y sama dengan 0. Nah, lihat seandainya tidak ada kuadrat, maka ini adalah Anda bisa menyelesaikan ini dengan mudah ya, dengan metode yang sudah kita pelajari. Tapi ada kuadrat, berarti ini PDB non linear ya. Ini PDB order 2 non linear. Nah, ternyata untuk kasus non linear seperti ini kita bisa utak-atik, kita bisa cari cara untuk mendapatkan solusinya. Caranya gimana? Nah, idenya adalah ya, tekniknya, mungkin saya tulis di lembar berikutnya. Tekniknya adalah sama. Jadi kita definisikan juga ya. Karena dia tidak mengandung X, maka di sini definisikan juga. Definisikan T sebagai fungsi X ini adalah Y aksen. Oke, sama ya. Tapi agak sedikit berbeda selanjutnya ya. Nah, kalau kita langsung masukkan ke sini ya tidak terlalu menyelesaikan masalah karena Y-nya masih ada ya. Jadi ini jadi P aksen plus P tapi ada Y ya. Susah juga diselesaikan. Idenya adalah jadi step pertama definisikan ini, step kedua ya. Lalu kita nyatakan jadi Y aksen adalah P gitu ya. Nah, Y double aksen itu kan berarti adalah Nah, Y double aksen ini kan adalah P aksen gitu ya. Atau ini adalah DP dx ya kan, DP dx. Nah, idenya adalah sekarang
karena tidak mengandung X secara eksplisit persamaan ini, maka kita ubah dP dx dengan aturan rantai menjadi dP dy, ya, dy dx. Nah, dy dx itu adalah P, jadi ini Y double aksen menjadi P dP dy. Jadi kita mengubah persamaannya menjadi turunan terhadap, bukan dP tapi dP dy di sini. Jadi turunan terhadap Y, ya. Nah, ini. Jadi kalau saya terapkan ke persamaan di atas, ini menjadi 4P dP dy, ya, ditambah 2P kuadrat, ya, ditambah Y sama dengan 0. Ya kan? Persamaannya seperti ini. Oke. Nah, apakah bisa dikenali? Ya, coba kalau kita sederhanakan lagi, kita bagi kedua ruasnya dengan 4P, maka ini jadi dP dy plus ini jadi setengah, ya. Setengah P, gitu kan. Setengah P. Nah, ini saya pindahkan Y-nya ke ruas kanan, menjadi min seperempat, gitu ya, Y per P. Gitu. Oke. Nah, kalau Anda perhatikan, kalau ingat kembali persamaan Bernoulli, ya, persamaan Bernoulli untuk PD orde 1, PDB orde 1, ya. Seperti ini, ya, Y aksen plus ini. Nah, tapi sekarang kita bisa melihat kalau kita identifikasi Y yang tadi sebagai atau P yang tadi sebagai Y, ya, agak bingung kan, tapi mohon maaf. Fungsi P tadi sebagai Y, ya, dan Y yang tadi sebagai X di sini, ya, maka Anda lihat bahwa persamaan ini adalah persamaan Bernoulli, ya. Ini kan jadi saya bisa tuliskan ini sebagai ya, inilah turunan P terhadap Y, ya kan. Ini adalah koefisien dari P, ya. Nah, ini adalah P pangkat min 1, ya, dikalikan Q-nya. Q-nya ini, ya. Paham ya? Jadi ini persamaan Bernoulli. Bisa diselesaikan dengan persamaan Bernoulli, ya. Jadi ini tereduksi menjadi persamaan Bernoulli, ya, untuk P sebagai fungsi Y. Ya, bisa dilihat, ya, P sebagai fungsi Y. Kita terapkan metode Bernoulli yang sudah kita pelajari, dapat solusi P sebagai fungsi Y, kembalikan lagi. Nanti kalau sudah dapat solusinya, ya, berarti tinggal dicari Y-nya adalah integral dari P. Seperti tadi, gitu ya. Nah, ini juga trik yang bisa kita terapkan kalau kita punya missing independent variable X, ya. Nah, ini berlaku bukan hanya untuk kasus yang linear, tapi yang beberapa mungkin untuk kasus non-linear bisa diterapkan. Ya, jadi tinggal pintar-pintarnya kita saja. Ada lagi kasus ketiga, ya. Nah, ini kasus yang cukup menarik juga. Kasus di mana PDB-nya itu tidak punya Y aksen. Ya. Jadi PDB tanpa Y aksen, ya, atau PDB homogen. PDB homogen, ya, gitu ya. Tanpa Y aksen. Kalau tadi tanpa Y, sekarang tanpa Y aksen. Misalnya contohnya
Untuk umum bentuknya seperti ini, Y double aksen plus, nah saya punya fungsi ya, fungsi Y ya, Y-nya bisa apa aja ya. Jadi di sini dalam kasus ini bisa kasus yang non-linear ya, bisa termasuk. Nah ini 0 sama 0 gitu ya. Tapi Y aksennya nggak ada ya. Apa yang bisa kita lakukan di sini ya, idenya adalah, idenya adalah kalikan kedua ruas ya dengan Y aksen. Jadi kalikan kedua ruas dengan Y aksen. Kalau dikalikan maka di ruas kiri menjadi Y aksen, Y double aksen gitu ya. Di ruas kanan menjadi F fungsi Y dikali Y aksen. Ini sama dengan 0 di ruas, di suku kedua, jadi ini ruas kanannya 0 gitu ya. Nah, kalau kita sedikit bisa lihat ya, ini kan tiada lain daripada Y aksen kuadrat ya diturunkan terhadap X. Ya. Kalau kita lihat turunannya ini adalah 2 dikali Y aksen dikali Y aksen Y double aksen. Maka untuk mengcancel 2-nya ada setengah di sini. Ya. Nah, untuk ini tiada lain daripada FY dikali DY DX, ya kan? Jadi kedua ruas sekarang mengandung DX. Ya. Nah, sesuai dengan aturan kalkulus ya kan. Jadi gini, secara eksplisit suku pertama dapat ditulis seperti ini ya, setengah Y aksen kuadrat ya. Suku kedua ini bisa ditulis FY dikali DY DX ya. Ini sama dengan 0, ya kan? Kalau saya kalikan kedua ruas ya, saya kalikan lagi dengan DX, dengan diferensial X, maka di suku pertama ini menjadi D dari sesuatu, di suku kedua tinggal seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini apa yang saya lakukan? Saya integralkan kedua ruasnya. Saya integralkan kedua ruas terhadap masing-masingnya aja, ya kan? Maka di sini di ruas kiri saya punya setengah Y aksen kuadrat ya. Di sini saya punya integral FY DY ya. Dan ini di ruas kanan akan jadi konstan ya. Jadi konstanta. Jadi sekarang saya sudah mereduksi PDB orde 2 nonlinear tapi tanpa suku Y aksen menjadi PDB orde 1 nonlinear juga ya, karena di sini ada kuadrat ya, dan di sini juga kemungkinan besar suku nonlinear. Tapi dari orde 2 ke orde 1 ini suatu progres ya. Nah, ini kadang-kadang bisa kita selesaikan lagi dengan mengintegralkan lagi ya, atau mungkin bentuk ini sendiri sudah bisa memberikan informasi yang cukup. Saya ambil contoh eksplisit yang banyak di fisika ya, itu adalah sebagai berikut ya. Contoh eksplisitnya ya. Misalnya saya punya hukum Newton ya. Hukum Newton misalnya M d kuadrat X dt kuadrat, ini misalnya satu dimensi saja ya, sama dengan suatu gaya gitu kan, ini kan gaya ya, Fx, misalnya gaya bergantung pada X. Oke. Nah, kalau misalnya gayanya ini ternyata dapat dinyatakan dalam bentuk gayanya konservatif ya, gayanya konservatif sehingga bisa saya tulis dalam bentuk gradien. Nah, gradien dari suatu potensial atau energi potensial gitu ya, U. Ya kan? Nah, dalam satu dimensi ini kan berarti minus do U do X gitu ya. Nah, saya punya persamaan seperti ini gitu. M d kuadrat X dt kuadrat sama dengan minus do U do X. Gimana cara menyelesaikan? Oke, nggak usah begini deh.
Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya sama seperti tadi, kita kalikan kedua ruas dengan apa? Dengan suku x dot atau dx dt. Dx dt, maka di ruas kiri Anda lihat bisa ditulis dalam bentuk seperti ini ya. D per dt dari setengah m dx dt kuadrat. Nah, Anda bisa cek sendiri ya, kalau saya turunkan ini terhadap T, Anda akan dapatkan hasil yang sama dikalikan dx dt. Di ruas kanan, ya, ini dengan aturan rantai, ya, do U do X, dx dt, ya, ini bisa ditulis sebagai du minus ya, du dt, ya, du dt. Sehingga apa? Sehingga kalau saya kalikan kedua ruas dengan dt, dan saya integralkan, saya pindahkan ini ke ruas kanan, ya, jadi seperti ini ya, d setengah m, ini x, saya tulis x dot aja, x dot kuadrat ditambah u, ya ini d-nya di luar ya, sama dengan 0. Kalau saya integralkan, saya dapat setengah m x dot kuadrat plus u sama dengan konstanta. Apa konstanta ini? Kita lihat, setengah m x dot kuadrat ini tidak lain pada energi kinetik ya. Energi kinetik. Dan ini adalah energi potensial. Karena ini konstanta ini konstan dan tadi gayanya adalah konservatif, maka ini bisa kita identifikasi sebagai energi total, energi mekanik total. Jadi dari persamaan hukum Newton untuk gaya konservatif kita dapatkan konsekuensi bahwa energi mekaniknya kekal ya di sini. Setengah m x dot kuadrat ditambah u sama dengan energi total ya. Seperti ini. Oke. Mungkin satu kasus terakhir ya adalah apa yang kita namakan sebagai PDB Euler. Nah, atau Euler-Cauchy ya. Euler-Cauchy. PDB Euler-Cauchy ini bentuknya seperti ini ya. Bentuknya bisa ditulis dalam, dinyatakan dalam, ini ada konstanta ya, x kuadrat y double aksen ditambah konstanta lagi x dikali y aksen ditambah konstanta lagi y. Ini sama dengan ya ini suatu fungsi x lah ya. Nah, ini linear, PDB-nya linear ya. Tapi yang membedakan dengan apa yang sudah kita pernah bahas bahwa koefisiennya ini tidak konstan ya. Ada x kuadrat, ada x ya. Nah, tapi polanya persis sama ya. Koefisien yang mengalihkan y double aksen itu ada x kuadratnya. Koefisien yang mengalihkan y aksen itu ada x-nya. Ya. Kalau seperti ini, nah, idenya adalah, tekniknya adalah, kita ambil ansatz, gitu ya. Ansatznya, ambil y, ya, suatu konstanta dikalikan x pangkat n. Jadi ansatsnya seperti ini. Coba kita masukkan ke dalam persamaan tersebut ya. Ini y aksennya berarti adalah n dikali c dikali x pangkat n min 1 ya kan. Y double aksennya adalah n dikali n min 1 dikali c dikali x pangkat n min 2. Ya. Nah, kalau kita masukkan ke sini, maka di suku pertama akan ada A2 dikali X kuadrat dikali N min 1 dikali C dikali X pangkat N min 2. Ya. Ditambah A1 dikali X dikali N dikali C dikali X pangkat N min 1. Ditambah A0 dikali C dikali X pangkat N. Nah, ini sama dengan BX. Gitu ya. Kita ambil untuk kasus misalnya ininya homogen dulu ya untuk memudahkan.
Ini bisa digeneralisir ke kasus yang non-homogen. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, pertama C-nya bisa kita cancel, ya. Lalu, nah ini X kuadrat mengalikan X N-2. Jadi ini jadi X pangkat N juga ya. Sini X pangkat 1 mengalikan X pangkat N-1. Di sini jadi X pangkat N. Di sini juga X pangkat N. Jadi X pangkat N-nya juga bisa kita cancel dari persamaan ya. Artinya sekarang dengan memasukkan ansas seperti ini, maka kita mereduksi persamaannya, persamaan diferensial di atas menjadi persamaan aljabar. Ya, sorry ini cancel ininya ya. Jadi persamaan aljabar untuk N. Ya, ini A2 plus A1N ya, plus A0 sama dengan 0 ya. Nah, ini kalau kita uraikan ya, A2N kuadrat min A2N ya, plus A1N plus A0 sama dengan 0 ya. Kita tinggal sederhanakan A2N kuadrat plus A1 min A2 kali N ya plus A0 sama dengan 0. Anda lihat ini adalah persamaan kuadrat ya, yang bisa dipenuhi atau dipenuhi ya oleh akar-akarnya ya, berarti N di sini ada N plus dan N minus ya, akar-akarnya. Nah, berarti tidak semua N memenuhi, ada N tertentu, yaitu adalah N plus dan N minus ya. Nah, akar-akar N itulah yang menjadi eksponen pangkat di sini. Jadi, ansasnya menjadi nanti, solusinya menjadi C1 gitu ya, X pangkat N plus C2 X pangkat N minus. Inilah solusi dari persamaan Euler. Baik, saya kira saya bisa akhiri dulu video asinkronus ini. Kita akan lanjutkan lagi di pembahasan sinkronus pertemuan minggu depan. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas typo dan kekhilafan di sini. Kita bertemu di pertemuan sinkronus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.